Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kembali lagi dengan saya Ike Mayang Arum, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dalam video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 mengenai budaya positif segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dua insan hebat yang telah banyak membantu, membimbing, dan memotivasi saya selama ini. Terima kasih kepada fasilitator Bapak Denden Nurjaman, dan terima kasih pula kepada pengajar praktik saya, Ibu Sri Rahayu. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser, Gosen, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi adalah sebagai berikut. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Sekarang mari kita lihat mengenai segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam menjalankan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di mana menstabilkan identitas bisa ditandai dengan kata-kata sebagai berikut. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Selanjutnya, ciri-ciri dari validasi tindakan yang salah diantaranya adalah dari kata-kata atau kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan tahap menanyakan keyakinan ditandai dengan kata-kata sebagai berikut. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak tahapan-tahapan dalam menjalankan segitiga restitusi. Yang pertama, sisi 1, menstabilkan identitas atau stabilize the identity, yaitu sebagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kemudian, sisi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Yakni, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Dan yang terakhir adalah sisi yang ketiga,
yaitu menanyakan keyakinan atau seek the belief, yaitu teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Dalam demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan mencoba menyelesaikan 2 buah kasus yang terjadi di sekolah saya. Yang pertama adalah kasus tidak mengikuti upacara bendera di hari Senin. Selamat menyaksikan. Rincian kasus. Seorang murid bernama Marni Purnamasari kelas 11 farmasi melakukan kesalahan, yaitu tidak mengikuti upacara bendera hari Senin, malah makan di kantin karena lapar. Dan di rumahnya tidak sempat sarapan karena bangun kesiangan sebagai akibat dari nonton film di YouTube hingga larut malam. Mari kita saksikan cara saya menyelesaikan kasus tersebut. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Marni, silakan duduk. Marni, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Begini Marni, tadi Ibu dengar dari wali kelas yaitu Pak Dimas, sepertinya kamu sekarang sedang ada masalah ya. Barangkali Ibu bisa bantu, ada masalah apa yang terjadi? Ya Bu, tadi pas jam upacara saya makan di kantin, tidak mengikuti upacara Bu. Oh begitu, jadi kamu tidak mengikuti upacara bendera, malah makan di kantin di saat teman-teman kamu melakukan upacara bendera. Ya Bu. Baiklah, apakah ada informasi lain yang mau kamu tambahkan? Saya tidak bermaksud untuk melakukannya Bu, tapi saya lapar, saya belum sarapan dan tadi bangun kesiangan Bu. Oh kesiangan, kenapa Marni kesiangan? Saya main HP sampai larut malam Bu dan nonton film di YouTube Bu. Tapi Marni tahu sekarang Marni berada dalam masalah. Ya Bu. Baik. Di sini Ibu bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi di sini kita bersama-sama menyelesaikan persoalan seperti yang ada ini. Kita berpikir bersama-sama apa yang akan kita perbuat untuk memperbaiki situasi ini. Ibu tahu kamu melakukan ini pasti ada alasannya. Pasti enak ya makan di kantin di saat orang lain upacara bendera. Ya Bu. Pasti kamu senang bisa nonton film sampai larut malam. Ya, Ibu lihat di sini kamu melakukan itu karena ada alasannya. Kamu mungkin merasa lapar dan takut sakit atau pingsan ketika upacara bendera. Begitu. Jadi kamu pergi ke kantin dan kamu bisa merasa senang ketika kamu nonton TV sampai larut malam. Tetapi ini semua tidak bisa dibenarkan. Ini tindakan kamu ini tidak tepat sehingga kamu berada dalam masalah. Sekarang kita kembali kepada keyakinan kelas kita, kepada keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya dan apa yang belum bisa kamu tunjukkan di sini? Saya harus berangkat tepat waktu dan mematuhi peraturan sekolah Bu. Saya tidak mengikuti upacara bendera yang merupakan kewajiban setiap murid Bu. Oh, baik. Kamu ingat dengan baik ya keyakinan sekolah kita, keyakinan kelas kita. Nah, kita kembali kepada ketika kamu tidak mengikuti upacara bendera, malah kamu makan di kantin. Ketika kamu melakukan itu, apakah kamu mematuhi peraturan sekolah? Tidak Bu. Nah, ya. Tapi kamu mendapatkan rasa kenyang dan kamu mungkin merasa tidak sakit, tidak lapar lagi setelah kamu makan di kantin, dan kamu pun bisa merasakan senang yang luar biasa ketika kamu menonton TV sampai larut malam, menonton film sampai larut malam. Tapi menurut Ibu ada cara lain untuk mendapatkan kesenangan, tidak harus dengan menonton film sampai larut malam begitu.
ada cara lain tanpa harus kamu merugikan diri kamu sendiri dan tanpa harus melanggar peraturan sekolah. Bagaimana menurutmu? Nah, apakah kamu meyakininya? Ya Bu. Nah, jika Marni meyakininya, apakah Marni bersedia memperbaikinya? Ya, bersedia Bu. Nah, baik, jika Marni bersedia memperbaikinya, apa rencana Marni untuk memperbaiki diri? Mulai Senin depan saya akan berangkat tepat waktu dan mengikuti upacara bendera. Dan tidak akan menonton film sampai larut malam. Ya, baik, Ibu hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Senin depan kamu kembali mengikuti upacara bendera. Jangan sampai tidak pernah mengikuti upacara bendera lagi ya. Dan kamu bisa berperilaku lebih baik lagi. Baik. Oke, baik, mungkin itu saja dari Ibu. Silakan kembali ke kelas lagi. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Dan berikut ini adalah tanggapan murid yang telah melakukan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marni Purnamasari, kelas 11 Farmasi. Saya sangat senang diajak berdiskusi oleh Bu Ike. Saya melakukan kesalahan tidak mengikuti upacara bendera, tapi Bu Ike tidak memberikan saya hukuman atau memarahi saya. Bu Ike sangat baik. Kami berdiskusi untuk mencari solusi tentang masalah yang saya alami. Saya berjanji tidak akan melakukan perbuatan saya dan berjanji akan menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Ike. Lalu, kasus yang kedua adalah menyontek dan mengambil bahan praktikum milik teman ketika ujian praktikum resep. Beginilah cara saya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Selamat menyaksikan. Rincian kasus. Seorang murid bernama Bella Sofiana, kelas 10 Farmasi, melakukan kesalahan, yaitu menyontek dan mengambil bahan praktikum milik temannya yang bernama Dewi ketika ujian praktikum resep. Karena dia takut nilainya jelek, dia tidak sempat belajar di rumahnya karena kecapean sebagai akibat dari jalan-jalan di pasar malam bersama teman-temannya hingga larut malam. Bella, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Bella, ini Ibu tadi dengar dari teman-teman Bella. Sepertinya Bella sekarang sedang ada masalah ya. Barangkali ada yang bisa Ibu bantu. Sebenarnya apa yang terjadi? Jadi kemarin saat ujian praktikum resep, saya menyontek dan mengambil bahan-bahan yang telah ditimbang oleh Dewi. Oh, jadi pada saat praktikum resep kemarin, kamu menyontek dan mengambil bahan-bahan obat milik Dewi yang sudah ditimbang oleh Dewi, begitu? Iya Bu. Baiklah. Apa ada informasi lain yang mau kamu tambahkan? Sebenarnya saya tidak bermaksud melakukannya, tapi saya tidak sempat belajar di hari sebelumnya. Saya takut nilai ujian saya jelek. Kamu tidak belajar di saat mau ujian. Kenapa tidak belajar? Saya kecapean, habis main dari pasar malam sama Dina dan Putri. Lalu sampainya di rumah, saya ketiduran. Oh, ya, Bella sekarang tahu kalau Bella berada dalam masalah. Tahu Bu. Ya, baik. Ibu yakin Bella melakukan semua itu karena ada alasannya. Bella senang ya bisa jalan-jalan di pasar malam bersama teman-teman hingga larut malam. Dan Bella pun dengan senang pula bisa mengambil dan menyontek di saat ujian praktikum resep. Ibu lihat di sini Bella memiliki alasan untuk melakukan semua itu. Bella ini nilai Bella bagus, begitu, karena Bella tidak sempat belajar karena Bella pergi ke pasar malam. Tapi bagaimanapun juga tindakan Bella ini tidak tepat dan tidak bisa dibenarkan, sehingga Bella sekarang berada dalam masalah. Gitu. Kita kembali kepada keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita. Apa yang kita
percaya apa yang sampai saat ini belum bisa Bella lakukan? Saya harus jujur dan harus mematuhi peraturan sekolah. Saya telah menyontek dan mengambil milik orang lain. Baik. Bella ingat dengan betul keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Kita kembali kepada saat Bella menyontek dan mengambil bahan-bahan obat milik Dewi yang sudah ditimbang oleh Dewi. Apakah menurut Bella itu Bella telah mematuhi peraturan sekolah? Tidak. Baik. Tapi Bella dari sini Bella mendapatkan nilai bagus dengan apa yang telah Bella kerjakan dan mendapatkan kesenangan setelah jalan-jalan bersama teman-teman ke pasar malam hingga larut malam. Tapi menurut ibu ada cara lain untuk mendapatkan kesenangan, ya, tanpa harus Bella merugikan orang lain dan tanpa harus Bella melanggar peraturan sekolah. Bagaimana menurut Bella? Ya, Bu. Nah, apakah Bella meyakininya? Iya, Bu. Ya, jika Bella meyakininya, Bella bersedia memperbaikinya. Bersedia. Nah, jika Bella bersedia memperbaikinya, apa rencana Bella untuk memperbaiki diri? Saya harus minta maaf pada Dewi dan pada Ibu tentunya. Saya meminta maaf, Bu. Saya berjanji tidak akan menyontek dan tidak akan mengambil milik orang lain lagi. Dan untuk pergi ke pasar malam ke depannya mungkin saya akan melakukannya ketika hari libur saja. Baik, Ibu hargai usaha Bella untuk memperbaiki diri. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita untuk ujian-ujian praktikum resep selanjutnya. Bella tidak akan menyontek lagi dan tidak akan mengambil bahan-bahan obat milik orang lain lagi. Bella akan menjadi murid yang jujur dan akan berperilaku lebih baik lagi. Baik, Bu. Siap? Siap, Bu. Baik. Mungkin itu saja dari Ibu. Silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Dan berikut ini adalah tanggapan murid yang telah melakukan kesalahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Sofiana dari kelas 10 Farmasi. Saya sangat senang diajak berdiskusi oleh Bu Ike. Saya melakukan kesalahan yaitu menyontek dan mengambil bahan obat milik murid lain saat ujian praktikum resep. Tetapi Bu Ike tidak memberikan hukuman atau memarahi saya. Bu Ike sangat bijaksana. Kami berdiskusi untuk mencari solusi tentang masalah yang saya alami. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya dan akan berperilaku lebih baik. Terima kasih, Bu Ike. Sekian demonstrasi kontekstual modul 1.4 mengenai budaya positif, di mana dalam demonstrasi kontekstual kali ini saya telah menyelesaikan 2 kasus di sekolah saya dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Terima kasih sudah menyimak, semoga menginspirasi dan memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. Semoga hari ini menyenangkan dan tetap hiasilah diri dengan senyuman dan hati yang cantik. Saya, Ike Mayang Arum, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.